Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Email, guru PAI di SMP Negeri 26 Sejunjung, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua di Universitas Islam Negeri Syekh Jamil Jambe Bukit Tinggi tahun 2024. Pada hari ini, Selasa, tanggal 28 Januari 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 8 SMP Negeri 26 Sejunjung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, apa kabar pada pagi hari ini? Baik, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan ketua kelas. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan doa dan surat ayat tadi yang kita baca, mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar
apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal Alamin. Baik anak-anak semuanya, seperti biasa Pak cek dulu kehadirannya. Bagaimana kehadiran kelas 8B? Apakah semuanya hadir atau tidak? Akilia, Hadir. Anugerah Bunga, Hadir. Aksanul, Dafa, Elvi, Hadir, Pak. Naila, Olive, Hadir, Pak. Tatia, Hadir, Pak. Dinda, Hadir, Pak. Airin. Hadir, Pak. Oke, berarti semuanya hadir ya. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Kelas semuanya sangat bersemangat, kehadirannya hadir penuh. Ya, itu hal yang sangat luar biasa. Baik anak-anak semuanya, silakan periksa lagi kesiapan dirinya, periksa lagi baju, kerampiannya, tempat duduknya. Jika ada sampah, silakan dibersihkan terlebih dahulu. Silakan untuk merapikan diri supaya siap dalam pembelajaran. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, silakan keluarkan buku paketnya, pena, ya, yang mendukung pembelajaran kita. Oke, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, Bapak ingin berpesan kepada kamu sebagai motivasi bagi kita. Mumpung ini masih di awal tahun yang baru, maka pelajari lagi, kumpulkan lagi semangat yang baru untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan di tahun baru ini. Buat target, ya, target-target yang ingin dicapai, apa saja target yang ingin dicapai di tahun ini. Supaya apa? Supaya kita dalam perjalanan pendidikan di semester 2 ini bisa mencapai dan ada arah yang bisa kita tuju, sehingga tidak menyimpang dari arah yang kita tuju, ya. Sehingga ke depannya apa yang ingin kita capai kita sudah tahu jalannya, ya. Jadi buatlah target-target di rumah supaya kita bisa terarah dan lebih baik lagi di semester 2. Oke anak-anak semuanya, sebelum kita masuk kepada materi kita pada pertemuan kali ini, siapa yang masih tahu minggu lalu kita belajar apa? Saya, Pak. Oke, silakan Pak. Tentang moderasi agama, Pak. Oke, betul sekali. Siapa yang lagi yang bisa menambahkan? Saya, Pak. Oke, silakan Devi. Surah Al-Baqarah ayat 143. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Alfa dan Devi. Betul sekali. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang moderasi beragama, yaitu adalah bagaimana kita menjalankan kehidupan beragama baik secara intern sesama kita beragama, sesama agama maupun dengan berbeda agama, bagaimana kita menjalankannya dengan seimbang, ya, agar bertoleransi, agar terhindar dari yang namanya konflik. Hal ini dikuatkan oleh surah Al-Baqarah ayat 144. Ya, baik, berarti kamu masih hafal pembelajaran kita minggu yang lalu itu. Ya, sekarang Pak ingin bertanya lagi kepada kamu. Oke, kenapa sikap moderat itu penting dalam kehidupan beragama, baik antar kita sesama agama maupun dengan berbeda agama? Siapa yang tahu? Pak. Oke, silakan Airin. Sikap moderat penting dalam kehidupan beragama karena menciptakan keharmonisan, toleransi, dan saling menghargai baik antar umat beragama maupun satu agama. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Airin. Masih tahu tepuk tangannya? Ya, ampu suwo, ampu kiri, ampu tidak, ya, duo ampu santiang. Oke, oke. Tepuk santiang. Ampu suwo, ampu tidak, duo ampu santiang. Airin. Nah, oke. Oke, betul sekali apa yang sudah disampaikan Airin. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Apa pesan yang dapat kita pelajari dari surah Al-Baqarah ayat 143 tentang moderasi beragama? Saya, Pak.
Oke, silakan Tasya. Pesan dari surat Al-Baqarah ayat 123 adalah pentingnya bersikap moderat atau setia Ya. sebagai umat pilihan, Ya. menjaga keseimbangan, toleransi, dan menjadi teladan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Oke, luar biasa. Kalau Airin tadi tepuk Santia, kalau Tasya tepuk love lagi, tepuk cinta. Kita kasih cinta Tasya ini ya, karena sudah Santia. Oke, tahu tepuk cinta? Love you. Oke, bisa? Bisa. Tepuk cinta. Love you. Oke, luar biasa. Dulu. Betul sekali apa yang sudah disampaikan Airin, apa yang sudah disampaikan oleh Tasya. Mengapa moderasi itu penting dalam kehidupan kita? Karena kalau tidak ada moderasi, maka kita akan terlibat dalam konflik. Ya, tidak akan bertoleransi dalam berkehidupan ini, sehingga yang terjadi hanya konflik. Ya, begitu juga pesan dari surah Al-Baqarah itu kita sebagai umat wasatiyah, ya, di mana kita menjadi umat penyeimbang, ya, umat pertengahan, ya, tidak tidak ekstrim dalam menjalankan, tidak fanatik dalam menjalankan ajaran agama tertentu, ya, harus menjunjung tinggi yang namanya toleransi. Oke. Baik Anda, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan kali ini, yaitu masih di bab 6, yaitu moderasi indahnya beragama secara moderat, yang subtopiknya nanti kamu bisa menyelesaikan permasalahan moderasi beragama yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana kamu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, siapa yang mau membacakan? Silakan. Siapa yang mau membacakan? Saya, Pak. Nah, silakan. Menyelesaikan persoalan berhubungan militer dan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Oke. Yang kedua, siapa yang mau membacakan? Oke, silakan Dinda. Menjalankan agama secara modern dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Oke, ini adalah dua tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan bisa menyelesaikan persoalan hubungan intern, ya, intern itu maksudnya sesama agama maupun dengan kita yang berbeda agama, ya, dalam kehidupan sehari-hari kita. Seterusnya, kita bagaimana kita bisa menerapkan moderasi beragama itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah dua tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai pada hari ini. Bapak ingin tahu kemampuan awal kamu dalam materi kali ini dengan melakukannya di kuisis. Silakan keluarkan HP-nya. Iya.
biasa. Baik Ananda, sebelum kita masuk ke materinya, ingin Pak jelaskan dulu pada pagi pertemuan hari kali ini kita akan menggunakan pembelajaran dengan model PBL, yaitu Program Based Learning, ya, di mana nanti Bapak akan menyajikan persoalan atau kasus yang tersajikan secara berkelompok. Nanti kamu akan menganalisis, ya, permasalahan tersebut, lalu kamu akan identifikasi masalahnya, kamu cari solusinya, lalu kamu akan tampilkan hasil dari diskusi kamu bagaimana penyelesaian dari permasalahan tersebut. Ya, nanti kita akan bermain dalam kelompok. Nanti kamu diskusikan kasus ini, yaitu di sebuah desa terjadi konflik antar umat beragama karena perbedaan pandangan dalam menjalankan tradisi keagamaan. Kita akan bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Silakan kita membentuk 4 kelompok. Silakan. Di dalam kelompok kamu akan membacakan kasus ini. Ya, nanti kamu diskusikan kasus ini, yaitu di sebuah desa terjadi konflik antar umat beragama karena perbedaan pandangan dalam menjalankan tradisi keagamaan. Kamu identifikasi masalahnya, kamu carikan solusi yang terbaiknya, nanti kamu buatkan di dalam LKPD, kamu akan dipandu dengan LKPD. Setelah itu baru kita akan membuat mind mapping. Nah, setiap kelompok akan menghasilkan mind mapping, lalu mind mappingnya akan dipresentasikan di depan. Paham? Ya. Bapak berharap semua ketua kelompok harus berperan aktif, ya. Semuanya aktif berdiskusi di dalam kelompok. Sebelum kita masuk kepada diskusi kelompoknya, Bapak ingin kamu melihat video ini dulu. Silakan kamu catat hal-hal penting yang ada di dalam video ini, ya, untuk bahan diskusi atau membantu kamu berdiskusi nantinya. Silakan saksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 8. Kali ini kita akan belajar tentang materi indahnya beragama secara modern. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pelajaran ini diharapkan peserta didik dapat: 1. Menyelesaikan persoalan hubungan inter dan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. 2. Menjalankan agama secara moderat dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah sikap untuk menjalankan agama secara bijaksana, seimbang, dan menghargai perbedaan. Kamu akan menyelesaikan permasalahan yang Pak sajikan tadi. Silakan nanti pedomani hal-hal penting yang sudah kamu catat di dalam video tersebut untuk menyelesaikan permasalahan di dalam kelompok. Ya, Bapak bagi LKPD-nya. Silakan nanti kamu selesaikan permasalahan, identifikasi dulu ya permasalahannya, lalu apa solusi yang kamu dapatkan. Silakan berdiskusi di dalam kelompok. Silakan. Teman-teman, apa saja ya sistem moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari dan apa ya solusinya?
Teman-teman, ini masalahnya ya. Perbedaan pendapat tentang cara melaksanakan ibadah seperti perbedaan dalam cara berdoa. Solusi yang pertama, mengadakan diskusi terbuka untuk menjelaskan perbedaan pandangan dengan cara yang santun dan penuh rasa hormat. 2. Mendorong pemahaman moderat dengan mengajarkan bahwa perbedaan dalam ibadah adalah hal yang wajar dalam Islam. 3. Menyarankan untuk lebih fokus pada esensi ibadah daripada perbedaan tata cara. 4. Menumbuhkan sikap saling menghargai dan mengedepankan persatuan dalam keberagaman pandangan. Teman-teman, apa ya langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan hubungan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari? Ini loh langkah yang pertama, menyelenggarakan diskusi terbuka antar siswa, guru, dan orang tua untuk memahami perbedaan pandangan dalam melaksanakan ibadah, serta menjelaskan pentingnya sikap toleransi dan moderasi beragama. Langkah yang kedua, mengedukasi siswa tentang keberagaman dalam praktik ibadah Islam melalui materi agama yang menekankan pada esensi dan tujuan ibadah, bukan hanya pada perbedaan tata cara. Langkah yang ketiga, membentuk kelompok diskusi kecil untuk membahas cara-cara menghormati perbedaan dan praktik ibadah, dan mendorong siswa untuk mengedepankan persatuan serta saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Faktor-faktor yang menyebabkan ketegangan dalam hubungan antar umat beragama adalah: 1. Kurangnya pemahaman agama hingga muncul kesalahpahaman. 2. Fanatisme berlebihan yang menolak keberagaman. Minimnya dialog antar kelompok untuk mencari solusi bersama. Pengaruh hoax atau provokasi yang memperkeruh suasana. Ketidakadilan sosial yang memicu rasa tidak puas dalam masyarakat. Teman-teman, apa saja prinsip moderasi beragama yang dapat diterapkan untuk menyatukan keterangan ini? 1. Tawazun, keseimbangan, menghargai hak dan kewajiban semua pihak tanpa berat sebelah. 2. Toleransi, menerima perbedaan dengan sikap saling menghormati. 3. Musyawarah, dialog, mengutamakan penyelesaian konflik melalui diskusi damai. 4. Keadilan, bersikap adil dan menilai dan bertindak terhadap semua pihak. 5. Persaudaraan, menjadi solidaritas kemanusiaan, kebangsaan, dan keagamaan untuk mencapai harmoni. Kamu presentasikan. Silakan Profesor tentang ini.
menyebabkan tegangan dalam hubungan beragama. Satu, kurangnya pemahaman agama, munculnya kesalahpahaman, interpretasi yang salah terhadap ajaran agama, tidak adanya pendidikan agama yang moderat. Dua, fanatisme, self-beliefism. Satu, penolakan terhadap keberagaman, sikap intoleransi terhadap kelompok lain, eksklusivitas kelompok tertentu. Tiga, minimnya dialog antar kelompok, tidak ada forum diskusi yang efektif, kurang usaha mencari solusi bersama, kesengajaan komunikasi antara pimpinan agama. Empat, pengaruh hoax atau provokasi, penyebaran informasi yang tidak benar, pemanfaatan isu agama untuk kepentingan tertentu, meningkatkan sentimen negatif antar kelompok. Lima, ketidakadilan sosial, ketimpangan ekonomi dan politik, rasa tidak puas dalam masyarakat, konflik yang berakar pada diskriminasi sosial. Itulah yang saya dapat bacakan. Ya, tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok orang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan prinsip moderasi beragama. 1. Tawazun, keseimbangan menghargai hak dan kewajiban semua pihak tanpa berat sebelah. 2. Toleransi, menerima perbedaan dengan sikap saling menghormati. 3. Musyawarah dialog, mengutamakan penyelesaian konflik melalui diskusi damai. 4. Keadilan, bersikap adil dalam menilai dan bertindak terhadap semua pihak. 5. Persaudaraan, menjaga solidaritas kemanusiaan, kebangsaan, dan keagamaan untuk menetapkan harmoni. Itulah yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang langkah-langkah penyelesaian masalah. Yang pertama, mengadakan diskusi terbuka untuk menjelaskan perbedaan pandangan dengan cara yang santun dan penuh rasa hormat. Mendorong pemahaman moderat dengan mengajarkan bahwa perbedaan dalam ibadah adalah hal yang wajar dalam Islam. Menumbuhkan sikap saling menghargai dan mengedepankan persatuan dalam keberagaman pandangan. Menyarankan untuk lebih fokus pada esensi ibadah daripada perbedaan tata cara. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata salah mohon dimaafkan. Saya tutup dengan baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu kelompok 3. Terakhir silakan kelompok 4.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 menyampaikan presentasi tentang proses menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. 1. Sekolah menghormati perbedaan keyakinan dan tradisi agama lain. 2. Hidup berdampingan berpartisipasi dalam kegiatan sosial tanpa memandang agama. 3. Menghindari ekstremisme, bersikap tidak berlebihan dalam menjalankan agama. 4. Musyawarah, menyelesaikan perbedaan pandangan secara damai. 5. Sikap adil, memperlakukan semua orang setara tanpa diskriminasi. Baiklah, itu yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak semuanya, kamu sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kamu. Sekarang lihat lagi LKPD-nya. Di sana ada refleksi. Nah, silakan kamu diskusikan dulu refleksinya. Lalu kamu tuliskan apa refleksi kamu. Silakan. Oke, siapa yang mau menyampaikan hasil refleksinya pada pembelajaran kali ini? Silakan, angkat tangan. Oke, silakan Tatia. Dari proses diskusi ini, saya belajar bahwa sikap moderat sangat penting dalam menjaga pengharmonisan antar umat beragama. Toleransi, pemahaman yang mendalam, dan dialog terbuka dapat membantu menyelesaikan ketegangan dan perbedaan. Selain itu, penting untuk mengedukasi sejak dini tentang keberagaman dan menghargai perbedaan sebagai bagian dari kekayaan sosial yang memperkuat persatuan. Oke, tepuk tangan dulu Tatia. Refleksi yang kedua, bagaimana cara menerapkan sikap moderasi dalam beragama itu dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang mau menyampaikan hasil refleksinya? Oke, silakan Tasya. Untuk menghargai perbedaan, mengakui bahwa setiap agama memiliki keyakinan dan praktik yang berbeda dan penting untuk saling menghormati. Juga dialog terbuka, mengadakan komunikasi yang baik dan terbuka untuk memahami pandangan dan tradisi agama lain, serta mencari kesamaan dalam nilai-nilai universal. Juga menghindari ekstremisme, bersikap bijak dalam menyikapi perbedaan, tidak terjebak dalam fanatisme atau kekerasan, dan lebih mengutamakan kedamaian. 4. Kolaborasi sosial, berpartisipasi dalam kegiatan sosial bersama tanpa memandang agama, seperti gotong royong atau acara kemanusiaan untuk mempererat hubungan antar umat beragama. Oke, tepuk tangan dulu untuk Tasya. Yang ketiga, untuk refleksinya hari ini. Saya Pak. Oke, silakan dalam bagaimana moderasi beragama dapat membantu menciptakan kedamaian di masyarakat. Silakan. Mendorong toleransi, memperkuat persatuan, membangun kerjasama. Oke, tepuk tangan dulu untuk Nadil. Ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya semua. Luar biasa. Hasil diskusi kita sudah merefleksikan. Sekarang kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita. Siapa yang mau membacakan kesimpulan kita pada pagi hari ini?
Silakan lagi. Moderasi beragama adalah sebuah perdebatan yang mengutamakan keseimbangan, toleransi, dan keadilan dalam menjalankan agama. Ya. Selanjutnya siapa yang mau membacakan lagi kesimpulan kita? Saya Kak. Ya, silakan Tatia. Prinsip-prinsip moderasi yaitu tawazun atau keseimbangan, toleransi, musyawarah atau dialog, keadilan, dan persaudaraan. Oke, selanjutnya siapa lagi yang mau menyimpulkan? Saya Pak. Nah, silakan kita. Faktor-faktor penyebab ketegangan untuk pluralismenya pemahaman agama, fanatisme berlebihan, minimnya dialog antar kelompok, pengaruh hoaks atau propaganda, ketidakadilan sosial. Oke, yang terakhir siapa yang mau membacakan? Oke, silakan nih, bacakan nih. Langkah-langkah penyelesaian masalah yaitu mengadakan diskusi terbuka, mendorong pemahaman moderat, menyarankan untuk lebih fokus pada esensi ibadah daripada perbedaan tata cara, menumbuhkan sikap saling menghargai dan mengedepankan persatuan. Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Inilah kesimpulan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sebelum kita akhiri, kita tadi ada pretest, sekarang kita akan ada post test lagi ya. Kita akan kembali bermain quizzes ya. Baik, ada semuanya. Alhamdulillah dari post testnya hari ini capaiannya sudah meningkat ya daripada pretest tadi. Sekarang bagaimana perasaannya hari ini setelah belajar? Oke, alhamdulillah. Baik anak-anak semuanya, untuk hari pertama kali ini cukup sampai di sini pembelajaran kita. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya di minggu depan dengan materi bab 7 lagi ya. Kita akan masuk ke bab 7 yaitu tentang iman kepada Rasul Allah. Jadi kamu pelajari di rumah dulu apa saja yang menjadi materi kita. Nanti Pak kirimkan video pembelajaran kita untuk pertemuan selanjutnya. Boleh nanti kamu pelajari di rumah. Ya, terima kasih untuk hari ini. Banyak maaf kalau ada kesalahan. Ambil yang baiknya, jangan ambil yang buruknya. Ya, yang baik datang dari Allah, yang buruknya datang dari Bapak. Ya, sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.